mulai hari ini setelah penobatan Kampung NATO, mulai hari ini saya panggil Sekjen NATO. Sekjen dulu dipanggil saya. Bukan presiden? Bukan presiden. Oh, istri Bapak apa cuman satu apa? Satu. Ini komitmen. Oh. Ini komitmen. Ini harga mati. Ini adalah Batam satu, ini Sumut satu, semuanya satu. Nah, menurut pendapat Bapak, ketika BP dengan Pemko dipegang satu komando, lebih baik apa tidak, Pak? ya, Silakan. luar biasa lebih baik. Provinsi khusus Batam. Apa komentar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pagi menjelang siang, sekitar jam 11, saya dapat bertemu dengan seorang presiden tanpa negara, ada yang begitu, yaitu Bapak Presiden NATO. Nah, ini bertempat di kedai atau Cafe Sunbed Simpang Dapur 12 Sagulung. Simpang NATO. Simpang NATO ya. Oleh karena itu mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Ada nama seseorang sering disebut presiden gitu kan. Ternyata presiden yang dimaksud banyak orang itu adalah Bapak. Ya. Oleh karena itu Pak, kami mohon informasinya nanti biar semua orang paham, dan nanti juga kami mohon saran-sarannya Pak. Jadi sebenarnya kok bisa dapat sebutan presiden itu dari mana itu Pak, latar belakangnya? Baik. Ya. Sebenarnya apalah sebuah julukan ya. Iya. Tentunya ini embrio. Pertama saya di Kota Batam tahun 1979. 1979. Ketika itu baru setahun Profesor almarhum B.J. Habibie menjabat Ketua Otorita Batam. Oh, tahun 79 tuh ya, Habibie sudah ketua BP ya? Ya, beliau diangkat tahun 78. Oke, 78. Ya. Jadi ketika saya hadir di Batam, keluarga tinggal di Tanjung Uban. Keluarga Tanjung Uban? Ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang ternama di negeri ini adalah PT Kurnia Jaya Alam. KDA? KDA. Berarti ya? KDA itu PT lama? PT lama. Oke, gitu. Ya. Yang direkturnya adalah Pak Ibrahim Haji. Pak Ibrahim Haji. Ya. Seorang jenderal. Oh, jenderal. Ya, mantan Pangdam Siliwangi. Oke. Jadi beliau ini adalah salah satu ahlinya infrastruktur jalan. Oh. Ahli ya. Oke. Makanya dari sana semuanya produk daripada insinyurnya itu hampir rata-rata 90% dari ITB. Oh, ya. Dari Jawa Barat ya. Ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan tersebut adalah sebagai driver. Ya, driver, dump truck ya. Dump truck. Waktu itu namanya DT. Yang saya bawa itu adalah DT46. Dump truck 46. Ya. Itu namanya dump truck yang dahulu itu pakai kepala yang Toyota katanya, Buaya. Oh, Toyota Buaya. Ah, ya itu tuh. Pernah bisa nyupir waktu itu? Oh, bisa. Oh, okay. Memang saya segala kendaraan bisa, mulai dari long yang panjang, trailer bisa. Iya. Sampai ke alat berat bisa. Iya. Ya. Jadi saya bekerja di situ, kos dan menyewa kos di rumah liar di belakang PT Milcem. PT Milcem. Ya, Batu Ampar. Oke. Ya. Tidak jauh dari AMP, Asphalt Mating Plant, KDA. Ya. Betul. Jadi saya menyewa kamar di sini. Kos kamarnya di Milcem. Rumah liar ya? Ya, rumah liar. Ya. Jadi saya berpikir di sini gampang sekali buat rumah sebenarnya.
ngapain kos? Nanti kalau sudah ada rumah baru saya angkat keluarga saya dari Tanjung Uban ke sini. Kebetulan saya libur, saya menghadap namanya salah satu direktur PT Nato Prabu. PT Nato Prabu. Ya. Oh, ada PT Nato. Ada. PT Nato Prabu itu adalah yang dibawa Ibnu Stowo. Sebelum ya Ibnu Stowo, ketua otorita Batam yang kedua. Dari Palembang tuh. Ya. Oke. Yang pertama Jibi Sumarlin, baru Ibnu Stowo. Ya. Beliau itulah yang membawa PT Nato Prabu ini dari Palembang, spesialis untuk penghijauan di Kota Batam. Oh, PT Nato Prabu. Nato Prabu. Spesialis untuk penghijauan Di Kota Batam, ya betul. Jadi saya permisi dengan Pak Basur. Selamat siang Pak Basur. Selamat siang Pak Siregar. Ada apa yang bisa saya bantu? Mohon Pak izinkan saya membuat rumah di belakang perusahaan Bapak ini. Di perusahaan PT Nato Prabu itu kan di belakang, itu kan masih liar, hutan-hutan. Silakan, saya tidak melarang dan tidak menyuruh. Sebab itu adalah bukan lahan saya, itu lahan otorita Batam. Pada dasarnya kalau saya silakan. Iya. Oke, bagus. Pendek cerita, saya bangun, saya tebas, saya kerahkan anak muda, ada keluarga di rumah, ada 10 orang, Ya. saya tebas. Kemudian saya dirikan. Pendek cerita, saya dirikan satu, kemudian saya tarik keluarga, kemudian hampir di dalam 2 bulan tersebut, Ya. sudah berdiri rumah hampir 100. Dalam 2 bulan. 2 bulan. Oh. Iya. Kemudian Ya. setelah angka 500 kakak di sana, Setelah 500. kakak di sana, saya mohon kepada Pak Basur, Direktur PT Nato Prabu. Pak Basur, izin, ini sudah banyak, sudah ramai di sana. Kami sudah bentuk RT, saya sudah jadi RT. Saya ketua RT 03, RW 2, ya, Desa Nongsa. Desa Nongsa. Desa Nongsa. Di Nanti Kalac. dulu. Ya. Berarti Melcem ini kan Batu Ampar. Batu Ampar, betul. Desanya kok Nongsa? Ya, dulu di Batam ini belum ada kelurahan. Astaga. Wah. Oh, masuk Desa Nongsa? Desa Nongsa. Oh, luar biasa ya. Itu di tahun 80-81 kalau tidak salah ya. Iya. Kita ini kan pemerintah Kota Batam ini baru ada tahun 83, tanggal 26 Desember tahun 83. Oke. Jadi artinya apa? Duluan pemerintah datang, duluan pemerintah ada, baru rakyatnya datang. Iya. Lain dengan Sumatera Beta, dan betul. Jawa. Sudah ada di situ masyarakatnya, baru sudah ada pemerintahannya. Iya, betul. Kalau kita duluan wali kotanya datang, baru rakyatnya datang. Iya, betul. Ah, ini lain. Jadi setelah itu, oke, apa permintaan Pak Siregar menghadap saya kembali setelah sudah banyak rumah di sana? Permintaan saya, mohon Pak, izin, mau saya buat nama kampung ini adalah Kampung Nato. Kampung Nato. Iya. Oke. Setelah disetujui, kami secara kecil-kecilan tingkat RT membuat selamatan. Oh. Saya buatlah Kampung Nato. Oke. Setelah itu rame, hampir 2000 penduduk. Jadi saya waktu itu sudah mendekati penobatan kota administratif, ya. Jadi datanglah perubahan struktur organisasi, bukan desa lagi, menjadi Desa Lubuk Baja Utara. Lubuk Baja Utara. Iya. Itu yang pertama. Berarti kecamatannya Batam Barat. Kecamatannya Batam Timur. Oh, Batam Timur. Kalau Batam Barat Sekupang ini. Oh, Nah, iya, betul. Jadi setelah itu saya berpikir, kalau ini sudah kelurahan, saya usulkan menjadi pemekaran RW. Pemekaran RW. Iya. Iya. Pendek cerita, waktu itu di situ Pak Daeng Praga almarhum, tokoh masyarakat, Ya. tokoh masyarakat kita, disetujuilah itu menjadi RW 13. RW 13. Sayalah ketua RW-nya di 83. 83. Kelurahannya Kelurahan Lubuk Baja Utara. Kepala kelurahannya Pak Daeng Praga, kemudian Pak Suyedi
kalau tidak salah. Pak Daeng itu pernah jadi lurah? Pernah. Oke, oke. Ya, waktu itu dia berhenti dari PT McDermott menjadi lurah ataupun kepala desa. Kepala desa baru ke lurah. Ya. Jadi setelah itu pendek cerita, saya berpikir supaya ini mempunyai namanya legalitas kampung NATO ini, supaya lembaran pemerintah kecamatan ataupun desa ini harus saya resmikan. Saya berkoordinasi dengan kelurahan, dengan RW tetangga. Kami buatlah di sana acara supaya dibuat itu dinobatkan menjadi kampung NATO. Kampung NATO. Iya, kemarin itu kan tingkat RT. Kami undang camat, undang dari otorita Batam. Kebetulan yang hadir waktu itu Pak Ahmad Dahlan. Oh, Pak Ahmad Dahlan. Ya. Pendek cerita, acara berjalan langsung. Dari PT NATO Prabu menyumbangkan kambing, kalau tidak salah 3 waktu itu disumbangkan dia. Iya, Iya, 3. Datang lurah, datang kepala desa, datang camat, datang dari otorita Batam perwakilan. Waktu itu Pak Ahmad Dahlan. Berarti Pak Ahmad Dahlan bukan kapasitas wali kota ya? Iya. Humas kalau nggak salah. Ya. Iya. Belum humas waktu itu. Belum ya? Belum, waktu itu belum humas. Iya, iya. Jadi kebetulan beliau ini adalah putra daerah yang lahir di Batu Besar. Dia tentu tahu persis apa NATO Prabu itu, dan tahu dia persis apa itu NATO. Iya, iya betul. NATO itu adalah salah satu organisasi dunia di Eropa. Ya, 10 negara, 1 murtad Inggris ya, tinggal 9. Iya betul. Jadi berdua itu pandangannya ke sana. Makanya mulai hari ini setelah penobatan kampung NATO, mulai hari ini saya panggil Sekjen NATO. Sekjen dulu dipanggil saya. Bukan presiden. Bukan presiden. Oke. Setelah itu jadi yang menjuluki itu Pak Ahmad Dahlan. Pak Ahmad Dahlan. Sekjen. Sekjen dulu pertama. Sekjen pertama. Setelah Sekjen dipanggilnya, ya semuanya akhirnya mengikut ya. Akhirnya mengikut. Kebetulan saya kan waktu itu saya tidak bekerja lagi di PT Karya, sudah masuk ke dunia pasar. Iya. Lebih keren lagi ya. Lebih keren lagi. Iya. Saya itu mengkoordinir yang pertama menciptakan bus 2 saudara dulu, metro. Trayeknya 2 saudara dengan bus angkutan umum. Angkutan umum. Trayek mana tuh? Trayek Sekupang Jodoh, itu saja. Sekupang ya. Jodoh. Jadi itu bukan milik pemerintah ya? Itu bukan milik pemerintah, swasta. Swasta. Ya, jadi julukan itu selalu dipanggil Pak NATO, Sekretar NATO, Sekjen NATO lah, ya gitu. Oke. Setelah itu berkembang, Batam berkembang dari 80-an ke 90-an. Ya. Kemudian 90-an ke 2000-an. Ya. Tahun 92 saya digusur. 2002 digusur. 92 dipindahkan ke inilah yang sekarang kampung Kapling NATO. Kapling NATO. Ya. Yang menuju Sagulung ya. Ya. Setelah Kapling NATO ini disebut, ini sudah lembaran pemerintah juga. Kemudian adalah proyek pembangunan, sebab makanya saya katakan tadi duluan rakyatnya, duluan pemerintahnya ada, baru masyarakatnya datang. Itulah keunikan Batam. Iya. Kemudian ini dulu masih tahun 92 masih hutan semua. Masih di hutan. Kami di Kapling NATO itu baru 3 orang. Ya. Oke. Untuk ada penghibur durian dulu. Kalau nggak ada penghibur durian, mungkin bisa hengkang juga saya. Iya. Jadi Kapling itu kosong. Semuanya yang mendapat Kapling itu ada 900 kakak warga saya. Tidak ada yang mau ke sini. Tapi Kaplingnya ada, diserahkan dengan saya semua. Bulan-bulan. Jadi pendek cerita, setelah pemekaran tahun 96, 6 kali 10, kebetulan saya juga 96 ya? 96, pemekaran menjadi KSB. Inilah embrionya KSB, Kapling NATO ini. Oh gitu. Ya, dengan adanya KSB, ciptaan otorita ataupun BP kawasan, inilah embrionya, acuannya ini. Acuannya Kapling NATO ini. Iya betul. Nah, dari 6 kali 6 yang dulu dikasih, ditukar menjadi 6 kali 10. Inilah acuannya untuk Kapling KSB, Kapling Siap Bangun. Oke. Dulu ini namanya bukan KSB, namanya penataan. Tapi 6 kali 10. 6-10 ya? Ya, setelah 6 kali 10 ramai. Terjadilah banjir dan segala macam. Iya. Dan ini semuanya rawa-rawa, belum ada sungai ini. Akhirnya kami usulkan, dibuatlah di sini jembatan.
Kalau jembatan. nggak salah jembatan ini kan Kayu. Nah, ya kayu. Kayu betul. dulu. Saya ingat betul. Ya, di Musrenbang kita usulkan, kemudian ditanggapi menjadi jembatan beton. Kita aktif mengawasi kontraktor. Kita awasi. Kebetulan mungkin Pak Madalan waktu itu sudah menjadi wali kota. Ya, Ya. saya aktif di situ. Setelah selesai jembatan ini, saya disurati oleh Ahmad Dahlan untuk membuat nama jembatan tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Parlaungan Siregar, mohon izin Pak. Ya. Justru Bapak adalah aktif di tengah-tengah masyarakat dan pengawasan infrastruktur. Dan ini kami mohon kepada Bapak, apakah nama jembatan itu dibuat, itu terserah Bapak. Saya masukkanlah. Saya balas suratnya, nama jembatan itu adalah jembatan NATO. Begitu berperan ya. Ya, Oke, terus akhirnya diterima jembatan NATO Saya sebelum. tanya lagi, Pak. Ya, Perpindahan dari Sekjen NATO kemudian sekarang populer Presiden NATO ini, apakah ada pernyataan dari Pak Madahlan atau langsung masyarakat merubah dengan sendirinya? oke. Oke. Jadi gini, sebenarnya setelah saya nggak ada lagi, saya bekerja di perusahaan. Cuma saya kerja di Batam ini cuma sekali aja. Itu di PT Karya. Selain itu aktivitas saya adalah di organisasi. Yang pertama membuat organisasi di Batam ini tahun 82 saya. Namanya PKSM, Pekerja Sosial Masyarakat. Itu yang kami perjuangkan di belakang PT Milcem itu. Kapling itu perjuangan saya dengan Pak Daeng Praga. Iya, iya, iya. Setelah itu saya bentuklah di tahun 97 namanya FMPL, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan. Ya. Ya, oke, oke. Ya, dengan adanya saya masuk di organisasi di LSM, kami berkumpul, ada aliansi. Saya kebetulan Dewan Pembina. Jadi setiap ada kegiatan kami undanglah Pak Ahmad Dahlan sebagai wali kota Batam. Iya. Supaya beliau berkenan hadir silaturahmi dengan organisasi LSM, Ormas, dan OKP. Iya, iya, iya. Jadi di situlah secara seluruh menyampaikan kepada saya, Bapak ini Pak Siregar, dulu saya sebut sekretaris Sekjen NATO. Sekjen Sekarang saya sebut Presiden of the NATO. Wah. Dan ternyata Ya. awalnya Pak Madahlan menyebut Sekjen, Ya. lama-lama Presiden. Menjadi Presiden NATO. Oke, Pak, saya ingin tanya lagi, Pak ya. Kalau tak salah, Bapak ini kan ada marga Siregar. Ya, Berarti kan bukan asli Batam. ya. Coba Bapak jelaskan, Bapak ini asal usulnya dari mana, Pak? Dan kapan masuk Batam? Ya, baik. Sebenarnya saya tidak asing lagi di Kepulauan Riau ini ya. Saya lahir tanggal 24 bulan Juni tahun 1952. 52. Hari Senin jam 7.30. Berarti sudah lebih 60. Udah hampir 70. Kelihatan masih muda. Ya nggak ada beban kecuali air dan listrik. Iya, iya. Hanya air listrik ya? Iya, air listrik dengan Oke. beban. Jadi dari aman apa tadi lahirnya? Ya, lahir di kampung ya Gunung Tua Beringin, Sipirok, Kabupaten Tambun Selatan Tua sekarang. Beringin, Sipirok. Sipirok. Jauh dari Medan, Pak. Ya, kalau dari Medan 8 jam 8 jam. naik travel. Berarti daerah pegunungan ya? Wah, dingin luar biasa. Oh. Sana unik. Jangan-jangan sayur Ya. mayur di sini banyak dikirim dari situ? Bukan, yang banyak itu dari Brastagi. Sekarang ada lobi-lobi Simalungun. Oh. Di sana daerah kopi. Oh, kopi ya? Ya, kopi Sipirok terkenal. Sama dengan kampung saya Sumatera itu, Selatan. ya. Terus kapan masuk Batam, Pak? Masuk Batam setelah menikah. Oh, setelah nikah baru masuk Batam. Iya. Saya sebenarnya sekolahnya saya kelas 2 SR tahun 63, SR Sekolah Rakyat. sekolah rakyat. Hah? Kebetulan abang saya adalah orang kedua Doane. Tahu Doane kan? Tahu. Nah, dulu Doane, sekarang Bea Cukai. Orang kedua di Doane di Tanjung Balai Karimun, wilayah Sumatera. Pernah juga di Karimo. Iya. Jadi begitu abang saya pulang kampung, ada pesta. Kami orang Batak itu biasa pesta, kalau pulang kampung pesta besar. Setelah habis pesta berkumpul keluarga. Dia tanya, kita ini semuanya tidak ada yang bisa sekolah. Kita ini zaman sulit. Sudah habis PRRI, pemberontakan. Siapa di antara adik-adik saya yang ikut saya sekolahkan setinggi-tingginya sampai ke sarjana. Saya tunjuk tangan.
Dan ada satu lagi anak pak tua saya, 7 tangan. Pendek cerita, kami yang dibawa tahun 63. Oh gitu. Oh iya. Setelah 63, sekolah lah kami di sana. Saya kelas 2 SR di Teluk Air. Karimun. Kami Meral, iya, kami tinggal di komplek Duane. Oh, biasa. Sekolahnya di Teluk Air. Nah, jadi setelah 3 bulan, anak pak tua saya ini nangis-nangis, rindu. Nah, Iya. pendek cerita, dia dikembalikan pulang kampung. Oh. Saya bertahan. Begitu saya mau naik kelas 3 SR, saya berpikir, nggak bisa dipertahankan. Ini semuanya, ini mayoritas waktu sekolah saya itu di kelas 2 itu mayoritas orang Tionghoa, Cina. Sekolah SR Iya. banyak Tionghoa. Oh, lah memang di Karimun itu. Nah, jadi saya berpikir, saya cari mana jalan keluar dari sini. Saya pun mau lari ini, saya pikir. Tapi bukan rencana saya mau pulang kampung. Bukan pulang ya? Pulang. Tapi ingin keluar dari Karimun. Saya mau keluar dari Karimun. Pendek cerita, saya dapatlah salah satu pompong pembawa arang. Ini tujuan kemana? Saya bilang, ke Tanjung Pinang. Saya boleh ikut. Itu masih kecil. Kau anak-anak, kau dari mana kau lari kau? Gak boleh ikut nggak? Boleh. Pendek cerita, saya curilah uang abang saya, Duan ini. Waktu itu transisi dari dolar ke KR. Transisi, tapi nilainya sama. Saya curi. Kalau uang sekarang adalah 100 juta. KR itu apa itu? KR itu kepanjangannya KR itu antara kayak rupiah dia. Di Kepulauan yang berlaku itu. Ya. Dolar, kalau dulu kan dolar beredar di sini kan? Iya betul. Wah. Ada KR ya? Iya. Nah, jadi itulah transisinya dulu. Pendek cerita, sampai di Tanjung Pinang, di pelabuhan Pelabuhan Kayu. Kebetulan dulu parkirnya tanpa mas. Berapa jam? Oh, dari sana dulu sekitar ada 8 jam. 8 jam. 8 jam. Pongbong ya. Pongpong bawa arang. Oh. Jadi kebetulan di Penyengat itu adalah salah satu tempatnya sandar jangkar, namanya Tampau Mas. Tampau Mas. Ya, Bengawan dulu baru Tampau Mas. Jadi situlah pedagang-pedagang inang-inang. Dari situ turun baru ke Pelantar. Kebetulan saya sampai di Pelantar itu, kebetulan sampai juga Tampau Mas, inang-inang lewat. Saya dengar bahasa Batak. Iya. Saya pegang roknya dari belakang. Nemburu. Saya ikut kemana Nemburu. Itulah dibawanya saya. Ke Losmen Sondang namanya. Orang nekat ya kita. Iya. Jadi pendek cerita. Sondang itu populer zaman dulu. Jadi pendek cerita, saya disitulah dengan inang-inang. Dibawalah ya saya waktu masih kecil. Ya. Saya dibawalah mengangkat-angkat barang ralin, gerunding, pokoknya elektronik ke kapal, kemudian dibawa ke Priuk. Sampai disitulah saya besar 4 tahun. 4 tahun di Pinang? 4 tahun. Enggak, di kapal itu. Oh, di kapal tuh ya? Priuk, Pinang. Berarti ikut kulukilir kapal? Iya, ikut. Oke. Kemana inang-inang gitu saya ke situ. Jadi sudah dewasa, baru saya turun di Priuk. Menjadi tukang-tukang parkir. Akhirnya meningkat menjadi preman. Naik pangkat. Naik pangkat sedikit. Iya. Masuk Pulau Gadung, Tanah Abang. Oh, berarti sudah sangat paham ya. Jadi pendek cerita, sudah dewasa, sudah melanglang buana. Ya, melanglang buana kemana-mana, ke Papua, Kalimantan, sampai ke Thailand, ke Don Muang, ke Hong Kong. Masuklah menjadi salah satu. Saya pernah menjadi duta. Duta apa maksudnya? Duta itu adalah pemain internasional. Setelah itu saya sadar perbuatan itu adalah semuanya yang dilaknat Allah. Walaupun saya masih kecil, masih ada pendidikan agama waktu sebelum sekolah masuk SR di kampung. Jadi sebelum SR sebenarnya sudah belajar agama ya? Iya, sebelum di kampung. Di kampung. Iya. Dari rumah ke rumah itu dipaksa, ditempeleng. Jadi akhirnya 79 awal saya kena penyakit di Palembang. 79 awal ya, Januari. Saya pulang berobat. Setelah sembuh, ayah saya kebetulan purnawirawan ABRI, angkatan bersenjata, nggak boleh lagi pulang merantau. Nggak boleh merantau.
Kebetulan saya dijodohkan. Oh, dijodohkan. Di kampung. Dijodohkan di kampung. Iya, iya. Ya pendek cerita, setelah dijodohkan saya, otomatis saya sudah berkeluarga dengan Pariban ya. Pariban. Pariban itu adalah buru tulang. Iya, iya, iya. Ini istri saya adalah buru rambe, diambil dari kakek saya, dari kakek nenek saya. Nah, itulah diambil, itu namanya kawin kembali untuk merintis kembali apa yang dikawini oleh leluhur, kayak gitu. Ya, kawin antar keluarga Ya. ya. Jadi kebetulan saya berpikir kalau saya di kampung ini nggak hidup, di sana kan bersawah, bertani. Iya, iya. Kita Begitu. udah terbiasa melalang buana kan? Iya, udah melanglang buana. Iya, iya. Jadi kebetulan saya berpikir istri saya bagaimana kalau kita berangkat dari sini. Ya terserah. Ikut Iya, aja kan? saya kan milikmu. Ya kan? Kan begitu. Begitu habis adat istiadat pesta dan segala macam, saya sowan ke orang tua. Iya, iya. Kami tidak bisa bertahan di sini, ayah, ibu. Izinkan kami, berikan kami saku kami ongkos, pas-pasan aja. Nah, semuanya ini acara adat ini yang ada harta benda ini tinggalkan aja. Pendek cerita berangkatlah kami. Berarti pemberian atau hasil dari acara pesta itu tak ada yang dibawa? Tak ada yang dibawa. Kan Sama. biasanya diberikan Ya. kepada pengantin. Iya. Iya, iya, iya. Tahun sudah di waktu itu kan saya menikah itu kan di bulan haji ya, bulan 10 kalau tidak salah. Jadi kami bulan 11 sampailah di Tanjung Pinang. Oh, bulan tahun? Ya, 90? 79. Oh, 79. 79 sampai di Tanjung Pinang, tinggal uang Rp1.000. Tinggal uang Rp1.000. Dengan berkat dulu yang saya pernah di sana banyak kenalan, Nah, orang hotel pun losmen kenal, akhirnya kami di sini bertahan 2 minggu. oh, begitu. Ya, kemudian saya lanjutkan ke Tanjung Uban. Kebetulan ada abang saya di situ Angkatan Laut, Mangsur Pinang Siregar. dulu, terus ke Uban. Ke Tanjung Uban. Oh, ada keluarga. Ada keluarga. Oke, oke. Dari situ di bulan Desember, saya tinggalkanlah keluarga di sana. Makanya saya menginjakan kaki di Batam. Oke, lanjut Pak. Ya, Berarti Bapak sekarang menikah sudah berapa tahun? 79. 79 berarti sudah hampir 50 tahun ya? Oh, belum. Iya, 43 43. tahun. Sambil merokok aja Pak? Ya. Selama 43 tahun menikah itu punya anak berapa Pak? Punya anak yang pertama meninggal, kembar. Oh, ada yang kembar meninggal? Ada di Tanjung Uban Dua-duanya meninggal? di tahun 81. Iya, dua-duanya meninggal. Meninggal kembar. Hah? Itu umur 40 hari. Oke, oke. Ya. Kemudian Itu tabungan kita di Iya. surga nanti. ya. Kemudian lahirlah yang kedua, itu namanya Rexon Awal Parulian, lahir Tanjung Uban 82. Rupanya. Ya, kemudian lahir di Batam di NATO tahun 85, NATO perempuan. Belcem. Ya, Oke. NATO. Kemudian nomor 3 sekarang honor guru di SC 020 tahun 88. Berarti sudah nikah semua nah? Tinggal satu lagi. Tinggal satu ya? Jadi dari yang tadi 82, 85, 88, baru yang terakhir lahir tahun 2000. Oh, ada yang 2000 ya? Ya, berarti 12 tahun jaraknya. 13 tahun ya. Ini baru tamat di SMK 5. Terus istri Bapak apa cuman satu apa? Satu. Satu. Ini komitmen. Ini komitmen. Ini harga mati. Ini adalah ini Batam 1, ini Sumut 1, semuanya 1. Nah, Sebab banyak kasus Pak. Saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga nih. ya. Ketika nikah dijodohkan, itu umumnya kawin lagi Pak. Saya juga nggak tahu apa masalah. Oke, berarti Bapak tetap satu ya? Satu. Tidak ada niat nambah lagi? Saya kira nggak ada pandangan saya ke sana. Sebab ini ya, kenapa? Jadi saya ada pengalaman sedikit. Iya. Ada teman saya pernah melakukan itu. Pernah melakukan itu sehingga istri pertama minta cerai. Iya. Saya nggak perlu saya sebut namanya. Iya, iya. Setelah dia cerai, dia satulah istri yang kedua inilah yang dihadapinya. Padahal anaknya dari istri pertama sudah ada 4, ya. Kemudian tidak langgeng, hampir 4 tahun cerai lagi. Dengan yang kedua? Ya, jadi dia curhat dengan saya.
Iya. Ini untuk pelajaran yang lain. Pelajaran ini. Iya. Jadi apa dia bilang sama saya? Ini adalah pengalaman yang sangat berat. Sebenarnya tidak ada histori sejarah, ya. Istri pertama itu adalah yang hakiki. Siapapun ditanya, saya kira pasti itu. Katanya, kata kawan saya ini, kenapa kau bilang begitu? Ini semuanya, kalau kita itu semuanya hawa nafsu, dan kemudian godaan-godaan setan yang nampak, katanya. Dia pengalaman langsung kan? Iya, pengalaman langsung. Katanya. Kenapa kau bilang kenapa ada apa namanya hantu yang nampak? Pengalaman ini? Itu hantu yang nampak itu adalah perempuan. Itu jelas, penggoda. Dan itu, nah istilah menarik nih. Hantu yang nampak, hantu yang tidak nampak. Iya. Itu gaib. Kalau hantu yang nampak, itulah godaan itu, godaan setan yang nampak. Iya. Ya. Cuman banyak pula yang suka setan itu. Nah itu, jadi makanya semuanya itu adalah tergantung kepada diri kita. Iya, niat kita. Oke, lanjut ya. Iya. Ini tentang profil lah. Iya. Saya mendapat informasi katanya di bawah tahun 2000 cari duit enak katanya di Batam, Pak. Walaupun mungkin serba terbatas fasilitas. Kira-kira omongan orang itu betul apa tidak dibanding sekarang lah? Benar. Kenapa begitu, Pak? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah rekrutmen pekerjaan di Kota Batam lain daripada di luar Kota Batam, ya kan? Iya. Gini, contoh di zaman 80-an, 90-an ya. Iya, betul. Saya katakan tuh. Jadi kalau datang orang dari kampung ke sini, ke Batam, iya. Batam ini adalah sorga. Batam ini sorga. Sorga, ya. Sorga dunia lah ya. Ya, sorga artinya belanja elektronik. Oh iya betul. Kemudian beras, yang paling enak beras di sini. Beras kita dulu dari Thailand di sini. Oh, dari Thailand. Beras kita enak katanya. Iya. Nah, kemudian masalah kerja. Kita sebentar aja ke Singapura bekerja seminggu sudah bisa belanja 6 bulan. Loh. Jadi kerja seminggu, seminggu, iya, bisa belanja 6 bulan. 6 bulan. Saya udah rasakan itu. Contoh saya. Oh gitu. Saya bawa orang Songkan ke sana. Tidak sekedar ngomong ya. Iya. Saya bawa orang Songkan ke sana. 2 kali saya seminggu. Saya bawa besi tua, ya. Saya bawa dari sana nanti second. Waktu itu masih gampang ya. Udah dapat dari untung dari besi. Ya. Dapat lagi untung dari second. Misalnya perabotan. Gitu. Apa nggak ke apa? Ya. 2 kali kita seminggu kerja dapat 6 bulan belanja. Tapi itu kan bagian kreatif, Pak. Iya, kreatif. Nah, kemudian kenapa? Di sini kan kalau dulu belum ada diterapkan UMK. Oh, dulu 80-an tidak ada UMK. 90-an pun saya kira. Iya. Baru masuk 2000-an itu. 2000-an ke atas, baru ribu UMK dan segala macam. Itu tergantung kepada kita. Kalau kita bagus pekerjaan, pasti ada bonus dikasih perusahaan. Iya. Walaupun perusahaannya itu kecil, ya. Nah, jadi tentunya Batam ini kan disetting untuk kembaran Singapura. Oh, settingannya kembaran Singapura. Iya, bukan menyaingi Singapura, itu salah. Apa bedanya tuh? Ya, kalau kembaran Singapura bisa mengikuti dia. Oh. Nah, bukan menyaingi dia. Nah, iya. Kemudian itu cita-cita Profesor Habibie. Nanti sama dengan Perdana Menteri Singapura. Iya. Cita-cita Habibie itu dulu, kami kan selalu diberi waktu saya kerja di KDA. Cita-cita dia itu kembaran Singapura. Kemudian Batam ini cita-cita dia ini menjadi daerah khusus. Daerah khusus. Iya. Nah, daerah khusus. Artinya kalau dilewat nanti 1.600.000 penduduk ini sudah bisa menjadi provinsi khusus. Itu cita-cita dia dulu. Bukan membutuhkan kota ya? Ya bukan. Menjadi provinsi khusus, daerah khusus. Daerah khusus. Itulah angan-angan dia. Serba khusus. Khusus. Oh. Jadi makanya di sini kalau datang ke Batam milikilah skill. Welder kah, driver kah, operator kah, ya kan? Yang punya skill. Kalau tidak mempunyai skill di Batam ini hidup. Iya. Kayak saya kan nggak ada skill, ya kan? Tapi loyal,
Di segala lini, dekat lah. segala lini ada kawan. Iya, iya, iya. Informasi lebih berharga daripada materi, Betul. ya kan? Iya, betul, betul, betul. Ini kalau di apa ini? Kalau dibulatkan ini informasi lebih berharga daripada materi. Di situ ada sosial, di situ ada budaya, ya. Di situ ada ekonomi, Iya. ya kan? Nah, Di situ ada duka, di situ ada suka. betul, betul. Di situ dikemas. Oke, Nah. berarti itu persoalan zaman itu ya, Iya. WNK belum ada, Singapura gampang. Iya. Ini yang kedua, Pak. Waktu saya sebelum ke Batam, tahun 2001 ya, Ya, banyak yang mengatakan Batam ini surga dunia, ya, termasuk surganya kemaksiatan. Ya. Nah, menurut Bapak, yang banyak ya katakanlah kemaksiatan masa lalu mungkin sekarang pun masih ada, apa memang waktu zaman masih sepi tahun 2000 ke bawah lah memang banyak kemaksiatan waktu itu, apa bagaimana? Kan Bapak yang lebih lama di Batam lebih tahu waktu itu. ya. Memang waktu zaman Rasulullah pun sudah ada itu ya. Sudah ada ya, Sudah ada kan? minimal titik-titik mana Iya, sekedar iya, betul, memori betul. aja sebenarnya Iya, kita iya, iya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan berkembangannya industri manufaktur Heeh. muka kuning tahun 91 ya. 91 muka kuning sudah dibuka, ya kan? Setelah dibuka muka kuning berkembang sampai hampir 300.000 ada penduduk di sana perempuan. Ya, Di muka kuning. muka kuning itu. Muka kuning aja 300.000. Dulu Oh ya Allah. waktu Batam Indo itu ya. Oh. Dengan adanya perkembangan manufaktur elektronik yang rekrutmennya itu adalah tenaga wanita, sehingga perkembangan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki di Batam ini hampir 1:20. 1:20. Satu laki-laki 20 perempuan. Jadi pusatnya perempuan waktu Iya. itu? Oh. Kalau waktu itu kan sebelum ada muka kuning itu cuman perusahaan McDermott, Ah. Aflo, Ah. ya kan? Engram. Itu saja. Kemudian Aflo. Kemudian di situ pekerjaannya semua laki-laki. Nggak ada perempuan, jarang loh. Jarang jumpa perempuan. Iya. Saya jarang jumpa perempuan kecuali orang rumah dulu. Iya. Ya, memang godaan setan yang terkutuk itu pasti ada. Iya. kan? Iya. Cuman bagaimana kita memanage? Makanya ini walaupun dia semi ilegal, makanya ada yang difokuskan dibuat salah satu komplek namanya Samyong dulu. Samyong. Iya. Itu saya dengar juga. Ya. Memang betul kata orang Samyong itu pusat diskotik kecil-kecilan bukan? Iya, ada di sana esek-esek lah ya, Iya. esek-esek. Tapi itu tergantung manusianya. Kalau dia manusia yang sebenarnya mempunyai mempunyai keimanan ya, Sebenarnya tempat itu bukan diizinkan pemerintah juga. nggak diizinkan. Makanya dengan adanya perkembangan kota ini pesat, kemudian dikritisi dari multi agama, makanya dipindahkanlah komplek itu ke Pandan Bahari Sintai. Oh, nanti dulu. Berarti sebenarnya latar belakangnya Sintai itu dari Samyong itu. Samyong itu Karena Samyong sangat terkenal katanya. terkenal. Oh, dipindah ke situ. Dipindahkan Penataan lah ya. penataan. Jadi dari PSK yang ada di sana dipindahkan ke Tanjung Pandan. Ya, karena ataupun Sintai ya. ketika saya banyak diskusi dengan orang Iya. tentang maksiat, mereka bilang kalau sekarang Pak sudah relatif baik, Iya. dulu lebih tidak teratur ya. Wow, jodoh itu berkeliaran setiap malam. Dulu Kayak beli apa? Kayak beli ya, nasi bungkus. artinya pemerintah itu kan juga bertahap. Iya. Kemudian yang kedua Pak, Iya. dulu saya mendapat informasi Batam ini kan pernah bentrok antar suku. Ya. Yang paling menarik bukan antar agama ternyata, karena maaf etnis tertentu ini kan murni suku sebenarnya, jadi tidak ada kaitan agama. Nah, menurut Bapak, supaya hal ini tidak terjadi dan kami sebagai orang Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama ini tidak terlalu capek, karena kadang-kadang ria-ria itu akan muncul terus, termasuk juga forum pembauran
Ya. Bapak sebagai orang yang mengalami langsung situasi tidak enaknya dalam kondisi seperti itu, bagaimana kedepannya, apa saran Bapak supaya hal ini tidak terulang lah, kira-kira bagaimana itu? Ya, baik. Jadi sebenarnya kita ini kan masyarakat Batam itu kan masyarakat heterogen ya. Yang latar belakangnya yang sangat berbeda, ya kan? Kemudian karakter yang sangat berbeda. Suku-sukunya hampir suku-suku yang ada di negeri ini, di Indonesia ini, semuanya ada di Batam. Flores, Batak, Jawa, bahkan ada Bali, semua ada di sini. Di sini agama memang, kalau saya melihat ya, kalau saya melihat agama, pemeluk agama di sini adalah sangat luar biasa. Iya. Di Kota Batam. Contoh, kalau di kampung saya itu cuma dua kali aja terdengar azan. Iya. Maghrib dengan subuh. Maghrib dengan Subuh. Ya. Oke. Ya. Nah. Kemudian kebetulan saya kan terlahir dari dua belah keluarga. Nenek saya 3 Kristen, 3 Kristen, nenek saya 3 Islam. 3 Islam. Kebetulan saya terlahir dari nenek yang Islam. Yang Islam. Kan begitu ya? Kebetulan. Iya, kebetulan ya. Kalau neneknya non Muslim mungkin non Muslim. Kan begitu ya. Ya. Makanya kenapa saya buat perbandingan penganut agama yang di Batam ini sangat khusyuk ya. Ya. Begitu Islam, Kristen, Katolik, khusyuk. Contohnya saya bandingkan tadi azan. Kalau di kampung saya cuma 2 kali aja terdengar. Asar, zuhur dengan asar enggak. Ya kan? Enggak terdengar. Mungkin sibuk ke sawah ya. Iya, iya. Di sini sudah ada spesialis pengurusnya. Iya, iya, iya. Pengurus masjidnya ada, pengurus gerejanya ada. Ya. Kalau di kampung saya itu gereja itu paling ada sekali seminggu ke gereja. Sekali seminggu. Iya. Iya, 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 iya. Sekali seminggu aja. Nah, Kalau di sini banyak kegiatan-kegiatan keagamaan. hanya minggu. Bukan aja minggu. Iya, iya, iya. Ada kunjungan dari sana. Begitu juga masjidnya ya. Begitu juga masjidnya. Sama-sama aja. rame. Sama-sama rame. Iya, iya, betul. Jadi makanya saya bilang yang paling khusyuk di Kota Batam ini adalah umat beragama di Kota Batam. Iya, betul. Iya. Nah, Kemudian persaingan antara gereja hampir sama ya. iya, betul. Nggak berbeda jauh. Iya kan? Iya. Ini Hidup adalah semua. Hidup semua. Taklimnya hidup. Taklimnya hidup. Semua hidup. Iya, sekolah minggunya hidup. Iya, iya, betul. Iya kan begitu? Iya, iya, iya. Sebenarnya gampang saja. Dari mana untuk menggesek? Agama ini kan kita dengan Tuhan itu kan individu, antara kita dengan Tuhan. Enggak perlu juga ditonjolkan. Apa yang ditonjolkan? Iya, iya. Iya kan? Aha. Jadi ada yang bisa dijohirkan, ada yang nggak bisa. Ya, betul itu. Kan ya? Iya, betul, betul. Kadang-kadang itulah perbedaan itu Iya, sebenarnya. iya. Harusnya urusan dengan Allah. Saya mohon maaf, Iya. saya cuma tahu yang di dalam Bibel itu, perjanjian lama apalagi ya. Tahu juga. Apa nggak tahu orang nenek saya ajarkan? Orang keluarga di situ Oh, iya. semua ya. Iya, iya. Ah. Di situ pun ada yang nggak boleh dijohirkan. Ya, betul, betul. Iya kan? Betul. Jadi itulah kehebatannya sebenarnya. Kalau kita kan semuanya caplos-caplos gitu. Jadi itu penting. Jadi jangan ada ketersinggungan. Ketersinggungan yang kecil itu bisa menjadi besar. Jadi perannya ini adalah sebagai tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh adat, Tokoh ada. ya, tokoh-tokoh organisasi, ormasnya, Iya, iya. Floresnya, Bataknya, pokoknya tokoh-tokohnya itu. Saya kira kalau ada gesekan-gesekan kecil, ini sebenarnya gampang saja menyelesaikannya itu, ya. Iya. Saya orangnya bukan, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya orangnya nasionalis, ya kan? Sama dengan saya, Pak. Ya, nasionalis ya. Tapi agama lakum dihukum waliyadin, ya kan? Oke, sudah ketemu jawaban Iya. ya, supaya kita damai nih. Iya. Batam ke depannya ada 2. Dalam hal keagamaan tidak perlulah kita ini show of force, Iya, menunjukkan kepada orang lain hebat. iya. Kan ini hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan antara kita. Satu, yang kedua kata beliau, ayo antar tokoh ya, sering kumpul silaturahmi untuk bersatu. Iya. Jadi pribadinya juga tidak perlu menonjolkan diri. Yang kedua tokohnya juga harus bersatu. Iya. Kemudian ini Pak, di Batam khususnya Batu Haji ini kan sekarang relatif baiklah dibanding yang dulu ya. Ya, Terkait banjir,
dulu kan langganan banjir nih Pak. Dulu NATO ini mungkin ya Allah banjir, Ya. mungkin karena usulan Bapak segala macam, maka sudah berhasil dibuat kanal kalau nggak salah ya, Ya. sehingga bebas banjir. Nah Batu Haji ini ada lagi Pak, banjir yang tak pernah berhenti setiap tahun, itu di perumahan Maitri Indah dan Kodim. Mungkin Bapak terdengar juga itu. Ya. Nah itu banjir terus Pak, mungkin Bapak ada saran dari Maitri Indah dan Kodim kan banjir terus tuh. Minimal ilmu yang di sini dulu itu Pak, Ya. bisa nggak diterapkan daerah Hapiari? Ya. Jadi gini, sebenarnya disinilah kita harus melihat daripada kontur ya, kontur tanah ya, kontur ya. Memang kalau kita salahkan boleh, boleh kita jas perusahaan properti ya. Properti ini adalah dia kan mengambil meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, iya kan? Pula masalah. Ya kan? Meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak diperhatikan Air, penyaluran drainase ya. Iya. Jadi makanya kita lihat kontur, kemana aliran itu, kemana dia jatuh, ke laut mana yang paling dekat. Sebenarnya harus itu dikaji. Disitulah, kalau kami ini kajian ini kan udah apa dulu, kajiannya itu kemana yang paling banyak. Jadi makanya jatuh ke sini. Iya. Ini menjadi dari drainase menjadi paret, dari paret menjadi sungai. Jadi situ sebenarnya harus berpikir demikian. Hari itu kan banjir tuh. Iya betul. Ya, kemana alirannya? Pasti larinya ke Seraya. Iya betul. Dari Hapiari kan? Iya betul. Dia melintas di Jalan Romo 100. Ya betul, itu pula Kan masalah. itu? Iya. Itu yang sebenarnya dibuat menjadi seperti sungai. Kalau itu seperti sungai dibuat, mohon maaf lah. Kalau pemerintah kan bisa saja dibuat. Kalau sudah ada rumah orang di situ yang pakai PL, ya ganti aja. Kenapa? Supaya ini diperlebar menjadi sungai. Iya, ya tinggi ganti itu Pak. Biaya tinggi Iya. juga. Iya. Kalaupun itu, kalau saya kira diambil spernya dari kiri kanan setengah meter sudah lumayan. Tapi dalamnya harus normal ya. Itu jatuhnya ke Seraya, masuk ke Sungai Sagulung ini, ke Sungai Langkai dia masuknya kan gitu ya. Baru aman. Baru aman. Jadi itu harus dipikirkan. Oke, terakhir Pak. Saya melihat akhir-akhir ini setelah Wali Kota Batam dipimpin Bapak Haji Muhammad Rudi dan tentu beliau meneruskan pembangunan sebelumnya. Ya. Beliau ini kan sekarang menjadi Ketua BP. Ya. Dalam pandangan saya, setelah dua-dua dipegang beliau kan pembangunan sangat pesat. Ya. Tapi masih banyak juga orang yang mengkritik. Ya. Tidak bolehlah segala macam. Nah, menurut pendapat Bapak, ketika BP dengan Pemko dipegang satu komando lebih baik apa tidak Pak? Ya. Silakan. Luar biasa, lebih baik. Begini, Lebih bagus Lebih- satu komando ya? satu komando. Begini, Apa alasannya? ini ada dua mesin. Ada dua mesin. Ya, ini satu Caterpillar, satu Mercedes. Iya. Ya, ini ada dua tangan. Ah, Tangan kanan memberi, ya, iya. tangan kiri yang menerima. Iya. Ketika tangan kiri yang memberi, tangan kanan menerima. Oh. Ini memang otorita itu adalah berkuasa penuh. Otorita berkuasa penuh. Iya, itu kan penjabaran dia, ya kan? Dia itu tidak bisa. Dia itu adalah melalui Kepres tahun Kepres 4071. Kepres. Kepres itu ya. Tinggi itu kan? Tinggi itu ya. Iya. Tapi dengan adanya perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001 Juga tinggi juga. tinggi. Iya. Di mana lebih kuat undang-undang daripada Kepres. Otomatis undang-undang. Iya, betul. Negara kita ini diatur dalam Undang-Undang 45. Iya, betul. Itu hambanya. Iya. Itu hambanya dan rohnya. Ah. Nah, kemudian kita berbicara, memang kontraknya otorita itu di Batam ini cuma 25 tahun loh dulu. Berarti sudah habis. Sudah habis dulu itu. Tahun berapa habis? Makanya dibuatlah Kepres 41 lagi. Oh. Nah, dibuat lagi Kepres. Kepresnya berubah. Berubah lagi. Jadi tambah kontraknya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Undang-Undang Otonomi Daerah itu tahun 2001, otomatis apapun yang bergerak di wilayah itu adalah kekuasaan daripada kepala wilayah, wali kota. Wali kota. Ya. Karena undang-undang. Ya. Dia di bawahnya itu adalah Kepres, ada di dalam. Nah ini kan? Iya. Ini yang rumit kemarin itu. Oke. Tapi kita berbicara setelah eksebisio.
Oke. ya kan? Iya betul. Ini sangat luar biasa. Ketika misalnya begini, Pak Rudi, ini ada usulan dari masyarakat. Misalnya di Sikupang, di sana kurang untuk pembangunan namanya sekolah, Iya. SMK misalnya. Loh, kalau dulu kita kan mati-matian memohon ke otorita. Kalau ini kan gampang saja. Hei masyarakat, coba lihat peta, ukur kalian, ada nggak tumpang tindih di situ PL? Kalau masih kosong, kalau masih hutan lindung bisa dirubah menjadi pasum. Bisa. Di bawah Pak Rudi bisa, kenapa tidak? Kalau di satu. Kalau satu, iya. Kalau belum kan? Belum, nonsen itu hutan lindung apa segala macam, ataupun sudah dijual kepada perusahaan. Wah, ini Itu repotnya bola. ini adalah 2 lokomotif. Oh, jadi ini saya kira kalau tahun 2024 Pak Rudi ya sampai masa habis jabatannya sebagai wali kota Batam dan sebagai kepala SPSO BP kawasan, saya kira ini saya yakin dan percaya ini udah tuntas buatnya semuanya. Iya. Ya, Karena 2 mesin dan 2 mesin tadi, Caterpillar dengan Mercedes. mesin satu begini. Caterpillar. Caterpillar itu apa? Nama mobil ya? Itulah yang paling ternama apa mesin. Oh, iya. Mercedes buatan Jerman, Caterpillar Eropa, Amerika. Amerika. Ya. Oke. Terakhir sebelum di close, Pak. Iya, Bapak tadi menyebut Batam ini saya serba khusus. iya, TZ mungkin jadi kota khusus, bahkan provinsi khusus. iya. Saya lihat ada grup WA provinsi khusus Batam. Apa komentar Bapak? Ya. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan semboyan apa yang dibenak Profesor B. Habibie. Kan disampaikannya. Iya. Kami selalu rapat di Duang Bidai itu dulu waktu kerja saya di KDA. Di briefing itu. Batam ini adalah kembaran. Ya, kembaran Singapura. Ya. Batam ini tidak memiliki air minum. Ini adalah kita adalah wadah. Tak ada air namanya. Iya. Waduk. Ya, Duriangkang, Baloi, Sungai Mati, Sungai Harapan, Sungai Mati dulu namanya itu. Sungai Harapan, kemudian Nongsa, kemudian Muka Kuning. Itu sekitar 1.200.000 penduduk masih bisa disuplai air bersih. Ya. Iya. Kemudian ini adalah kalau lewat daripada angka 1.800.000 penduduk kota Batam, itu tidak bisa lagi disuplai air bersih. Kalau enggak dibantu dari Rempang, makanya dibangun Rempang, Monggak dengan apa yang dibangun sekarang itu, ya kan? Kemudian ini cita-cita saya adalah Batam nanti setelah 1.800.000 penduduk menjadi daerah khusus. Oh, luar biasa sekali. Ini yang dijuhirkan dia. Waktu itu kan belum bisa direkam. Iya. Sekarang penduduk sudah 1.300.000. Ya. Kurang 500 lagi. Iya. Luar biasa. Terima Ya. kasih Pak Ya. Pahlawan Siregar yang Ya. disebut dengan Presiden NATO. Terima kasih kawan-kawanku, sahabatku semua. Mudah-mudahan nanti yang menonton kalau ada yang ingin minta nomor HP WA beliau, cocok kita diskusi di kedai kopi dan di seminar-seminar, karena beliau ini pelaku sejarah kota Batam dan sekitarnya. Saya kira itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.